Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadat. Amma ba'du. Bapak Bupati Kabupaten Pinrang yang saya muliakan, Bapak Kepala Kantor Departemen Agama, Bapak Camat, tokoh masyarakat dan pemuka agama, guru-guru pengaji, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh yang hadir, minta maaf saya tidak bisa menyebut nama dan jabatannya satu persatu. Kalau saya sebut satu persatu nada api subuh dan pura. Jadi begini saja, tanpa kecuali semuanya saya hormati, semuanya saya muliakan. Seandainya bukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada pejabat. Seandainya bukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang kaya. Seandainya bukan karena Rasulullah, tidak ada telur. Seandainya bukan dengan Rasulullah, Allah tidak ciptakan bumi beserta isinya. Mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sampai semua ada, maka sangat pantas pejabat hadir, orang kaya hadir, semua hadir memperingati kelahirannya Rasulullah. Karena kalau bukan Rasulullah, kita tidak ada. Laulaka lama khalaqtul aflaka. Seandainya bukan karena engkau ya Rasulullah Muhammad, kata Allah, tidak diciptakan bumi langit beserta isinya. Mulianya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia, dilahirkan oleh manusia, tapi derajatnya amat mulia. Beda dengan kita, Pak. Ketampanannya Rasulullah luar biasa. Sering kita dengar Nabi Rasul yang tampang adalah Nabi Yusuf. Ketampanannya Nabi Yusuf ibarat bulan, sementara ketampanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat matahari. Kalau ada matahari, maka bulan tidak nampak lagi. Bulan masih mampu ditatap, tapi matahari tidak ada yang mampu menatap. Maka tidak ada orang yang bisa bertatapan dengan matanya Rasulullah. Rasulullah beda dengan kita, Pak. Kalau ada orang menyamakan dirinya dengan Rasulullah, itu mengecilkan derajatnya Rasulullah. Apanya sih Rasul sama dengan kita? Betul ada ayat dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarun. Katakan sesungguhnya aku manusia. Betul manusia, tapi jangan ditambah-tambah. Manusia biasa sama dengan kita. Yang sama apanya, Pak? Kulitnya Rasulullah tidak berani seekor lalat bertengker di kulitnya Rasulullah. Sama dengan Bapak. Nah ini mau sebut inget tanah tama kita lalu. Rasulullah kulitnya tidak berani lalat bertengker. Subhanallah. Keringatnya Rasulullah harum. Sama dengan Bapak. Sampai-sampai kalau Rasulullah tertidur dan keringatan, bangun keluarganya ngambil secercah kapas, lalu ia kasih meresap. Setelah itu dicelupin di air, minumkan anak-anak. Kata Rasul, oi kamu lagi ngapain? Kata keluarganya, saya sayangkan keringatnya Rasulullah bercucuran begitu saja. Maka aku ngambil secercah kapas,
aku kasih meresap di kapas itu, lalu celupin di air, minumkan anak-anak biar anak-anak pada dapat berkah. Jadi pusatna Nabi tabaraka Pak. Magi Bu, pada moro pusatna bapakna. Yakub pada mua praktek katoni matu kumatindroy. Ketika suaminya ibu tidur lantas keringatan, ibu juga ngambil kapas lalu kasih meresap. Utamanya dibawa ke tiaknya kasih meresap. Lalu celupin di air, minumkan anak-anak, insya Allah mencret anak-anak. Darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat yang pernah meminum. Ketika terjadi perang Uhud di Madinah, kepalanya Rasulullah kena anak busur. Ketika tercabut muncrat darah, sahabat ngisap darah itu. Dia tidak pernah muntahkan di tanah, dia telan. Kata Rasul, ya Abdullah, kalau darahku dan darahmu telah bercampur, haram apinya neraka menyentuh tubuhmu. Magi manusia biasa roh pada ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan langsung bertelekan kedua tangannya, kemudian mengangkat kepalanya ke langit sebagai gambaran isyarat kalau Rasul akan memikul tanggung jawab yang amat tinggi. Diungkapkan dalam kitabnya Ja'far, Atirillahumma qabran karim bi'arfin syadhin min salatin wa taslim. O puang bau-bau rilalo yang kuburu kerampe-rampe malebitna nabikeng mompoe pole ripam maseta puang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. O puang as-salawakian rangya pabarakaki masri nabikeng Muhammad wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadai alal ardi rafi'an rasahu ila samail aliyah. Agan dari jajian Nabi sallallahu alaihi wasallam rigau engkan nari tumatulak kengiwi dua liman nari tapere rafi'an rasahu ila samail aliyah. Agan apa cong airi tulun namen dari langit matanre mumiam bidzalika rafaila sudari wa ula. Sikira-kira napai senggangnya pangulungan nakwa itu fatan rengenna. Dan selanjutnya Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Subhanallah. Jadi Rasul ketika dilahirkan langsung bertelekan mengangkat kepalanya. Manusia biasakah seperti kita yang begini? Itu diungkapkan dalam kitabnya Ja'far dari kampung Barazanji. Hasil tulisannya orang katakan Barazanji. Yang sebagian orang terlalu banyak yang berani menantang itu. Tidak perlu baca Barazanji, bid'ah. Tapi orkes cadoleng-doleng boleh. Barazanji bid'ah. Mapa boting orkes cadoleng-doleng. Agak ngaritosi hukumna ya rob. Orkes cadoleng-doleng nawajak 5 juta. Biduangnya mirip orang yang digigit lipan di atas panggung. Nyanyiannya Allah kahe marica ketumbarahe. Bayarannya 5 juta. Kelompoknya puang iman nau baca salawat. More ni kasih tahu ma pelatona. Asrakal badrun alaina. Najamaki siagam polona terus 10 rupiah. Tak beto pite sandalna.
Narese tay soko rako. Engka manuk nari tengah namin kai ko na. Nareki uti si sepe di bagi aserai tadok batun nama ditawe la seke. Astagfirullah. Nambah agama toto maseke kau persoalan agama, Pak. Terlalu banyak orang pelit. Minta maaf kalau hari Jumat lewat celengan di depan Bapak. Mak pada mau wita na patama to kasih to sogie. Umumnya 1.000. Pabalu tarasie 1.000, pabalu motor 1.000 to, pabalu oto 1.000 to, rata-rata 1.000. Megang itu kasiasi malabon atau sogi, minta maaf. Ya aku tersinggung ki berarti ini nak kena. Mana kau tersinggung ki kutannya to ini? Maka memang kemakuramu pa doi malabo tahu Pak. Ya aku megang ni doi biasa mapikir ini tahu. Kalau duitnya orang baru 10 juta berarti zakatnya kalau 2,5% kan baru 250.000. 10 juta 250.000. 10 juta 20 juta 500.000. 30 juta siaga nih 750.000. Anak-anak mapatu mapasusek 40 juta sidi juta sekena mapamula di masele mangkalingan 20 juta 2 juta sekena mendra ni tekanak darata 160 juta 4 juta sekena diimpus ni ke rumah sakit. Astagfirullah. Napole jalenge apa yang dibawa ke kubur tidak ada apa-apa, tangan kosong. Maka dia panguluta Iskandar Zulkarnain dia pesan istrinya, Dinda istriku, kupesankan kepadamu, kalau sekiranya esok lusa aku lebih duluan wafat dibanding engkau, kupesankan kepadamu, nih kedua tanganku, kau jangan bungkus dengan kain kapan, biarkan keluar di usungan. Kata istrinya, tujuannya apa tuh? Supaya rakyatku dapat melihat aku. Mungkin mereka sama berkata, tuh presiden kita meninggal, orang kayanya orang kaya, tangannya kosong, biar 1 gram emas yang ikut menyertainya tidak ada. Oh lihat jalenge musik digeram, isi ulawet tak lagi dicabut. Yang gelangnya ibu-ibu sampai di siku, pas memang disekena Bu. Ibu meninggal, gelangnya sampai di siku, salah sedikit istri baru yang pakai di belakang. Magi tosogi depan kalingan napura masih geye. Kira-kira panitia nataja memang Pak Bupati kapan? Jelas tentu maka itu Pak Bupati saya mesti sumbang. Melodia aga duit daerah. Masjid, Masya Allah. Saya dengar kabar Masjid Muhajirin ini termasuk banyak jamaahnya sholat setiap waktu. Alhamdulillah. Memang buat apa sih masjid terlalu indah kalau jamaahnya kurang? Subuh hanya 3 saf, 3 orang juga. Pak Imam, Bainena, Epona, Puang Imam. Buat apa? Jadi dibangun fisiknya, bangun juga isinya tuh masjid. Sudah ada remaja masjid di sini? Ada Pak ya? Ada, alhamdulillah. Mesti hidupkan remaja masjid. Ada TPA? Ada. Bayar tidak? Bayar tidak? Tidak ya? Pak Kamajai Pak Guren anak masih dekat. Itu Islam bukan hanya mengajar sholat, tapi mengajar juga orang sedekah.
Tidak sependapat saya kalau tidak dikasih bayar. Nasi agato. Pak guru memang masih dekat mumpun masih kecil. Nasi agato Pak Kamajai 5.000 rupiah. Menunggak 7 bulan. Bahasa Inggris 100 sebusula Pak. Tidak pernah menunggak. Padahal Munkar Nakir tidak pakai bahasa Inggris dikubur. Munkar Nakir tidak berkata, "Hey, what's your name?" Marabbuka niga puammu. Musti Quran. Masih kecil anak-anak tahu ngaji, sholat tidak disuruh. Masih Munkar Nakir menyiksa orang tuanya dalam kubur. Gara-gara ada anak yang dia tinggalkan masih kecil dan sudah fasih membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maga naupe. Cilakana toto matoai. Pitu anak, epak parampo, telu pakoci. Coba garik nawa-nawa apa mu tema kalupona bolata kuanata dega mengaji dega masumpajang alamat kecelakaan. Coba pikir, rumah besar, pangkat bersusung di pundak, istri amat cantik, tapi anak-anak tidak ada yang ngaji, tidak ada yang sholat. Siap-siaplah tanggung jawab orang tuanya di depan Allah. Bapaknya yang pertama. Ada yang nanya, kok Puratona berusaha na betak lain ni cari tanah. Apa Puratoni berusaha? Nabi Nuh, nabi, anaknya kafir. Nabi Lut, nabi, istrinya kafir. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamannya serumah dengan Rasul, tapi kenapa tuh pamannya diabadikan namanya dalam Al-Qur'an? Tabbat yada Abi Lahab. Ya Abu Lahab amurena tuh Nabi ta. Di sini pertanda tugas kita adalah menyampaikan Islam kepada generasi, menyampaikan Islam kepada yang lain. Adapun mereka Islam apa tidak Islam urusan belakangan, yang penting sampaikan dulu. Anak-anak kita sampaikan Islam. Kita ingin membentuk generasi ini berakhlak. Teorinya adalah start dari awal. Ketika mau adakan hubungan suami istri, dena langsung di starter. Ambo nama maling-maling indona dena talinga. Baga tak jangan ya nakna. Mesti baca doa dulu dong. Kata sang suami, mak, kau baca doa. Maka de benena si polo mani ngerapa. Idi napa pimpingi. Maka de lakaina lebih pasia. Pesawat sudah mau mendarat. Doa terlupakan. Maka de benena atauzu nu pale nasang auzu billahi minasyaitonir rahim. Tau mamalim-malit toye. Baca doa dulu. Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Apa mula nih? Masukkan persenelan gigi pertama. Gas-gas nih brong. Masukkan lagi persenelan gigi kedua. Jalan lagi, habiskan persenelannya. Pada cengi mani bantin na kiri kanan. Maka da si pongalatala kohat desa kursi. Ingerang ak riwetummu masenam manyameng, wingerak ko riwetummu masusa. Ketika itu jangan lewatkan tanpa doa. Paling tidak getarkan hatinya. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang soleh. Masya Allah. Lahir anak, azankan di telinga kanannya, qomat di telinga kirinya. Kalau anak itu laki-laki, mawulida mauludun fa'azzana fi uzunil yumna wa iqama fi uzunil yusra rufiyat anhu ummus subyan. Siapa orang yang dia nugerai anak, maka hendaklah mengazankan di telinga kanannya anaknya, qomat di telinga kirinya. Anak itu diangkat dari gangguan setan, tidak berperilaku setan. Dari bangi
Niki aku anak makun raide maribangi langsung midikame. Pure rosapa ni si batu kuroma. Napa di palipeka kotimunna. Nanatokan niati makadao puang pancajia ngak bicaranna iya we anana kuna dapi ni wetunna macam mak bicara pancajia ngak bicaranna bicara macening bituanna bicara sopan. Pura ni ropa inun ni wa zamzam. Nareko engkau Zamzam. 7 hari yang akan datang, resmikan namanya, ditandai dengan penyembelihan kambing. Untuk anak laki-laki afdolnya 2 ekor kambing, tapi bukan berarti tidak sah kalau seekor kambing. Si kaju bembe sani nakia ia melebihi nareko 2. Nareko jajiwi esona aseneng arawieng sore depa direke nyero senengi Salasa pinapamareke Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin sembeli kambingnya. Dega gadoi dari ke-7 tunda lagi 7 hari kemudian. Depa gadoi 7 hari yang akan datang. Depa gadoi sampai umur balik kata Imam Syafi'i. Umur balik dia gagadui, ambil pendapatnya Ahmad bin Hambal, meskipun kakek nenek boleh diakikah. Imam Malik berkata akikah mesti umur 7 hari karena Hasan dan Husain diakikah ketika berumur 7 hari, pendapatnya Imam Malik. Imam Syafi'i berkata boleh sampai umur balik. Melok motoa kasih akikai di wetunna pitu ngeso umuruna nekia tanggala towai dega gadui. Orang Makassar bilang tena doe. Jadi umur balik magina umur balik sabat tanggung jawab dato matowai ri anakna gang kaballe anakna. 2 nih pendapat Pak. Amma bihambal makadatosi mau kakek nenek wadito diakikah sabab makanya Nabi tak akekai anakmu kakek nenek anak tua senang. Ya ros sahabat tonang ontai maka Nabi tak agamu tonangi naseng onta Rasul maka Nabi tak anak onta Rasul kata Rasul anak onta Rasul tu besar kata Rasul biar besar anak onta juga namanya. Nah sekarang akikah anakmu berarti biar kakek nenek anak juga namanya. Eko kempak kowe kakek nenek dari panapura di akikah bawan nih baja lisuki matu repak di celengata nak kireke duita jokka nih melibembe baja suruh nih pota mebu undangan komputer lopoyokina kepada yang terhormat Bapak Ibu di tempat. Dengan rahmat Allah kami mengharapkan Bapak Ibu datang di rumah santap siang dalam rangka acara akikah nenek kami yang berumur 97 tahun. Pure akikah tawe mata siato nih. Ya tu anak de dia ke Pak samanna tania apunangenna tomatuanna. Magi semua anak yang lahir tergadai. Lepaskan dari gadai dengan pembayaran akikah. Jadi ku dipikir ro ni gana miseng ya ro anak kumari lau doang ni. Ya Allah ampunkan dosanya kedua orang tuaku. Siapa tahu kata malaikat, oi kamu belum punya orang tua karena belum ditebus dengan pembayaran akikah. Jadi akikah ya nata. Tapi akhir-akhir ini terkadang orang tidak mengakikah lagi anaknya. Dia ganti dengan upacara peringatan ulang tahun. Dia tahu pak komanya dipindra, komi jupanda ka apa padi. Jupanda ngegana tuh anak-anak upacara ulang tahun. Buat nasi aga si senaro. Nah karena Makassar kan nasi tumpang. Puna lihat begini kanrek lompat-lompat kita wakamba tumpang.
Ditusuk lilin kiri kanan, baru disuruh tiup-tiup, op. Begitu padam semua lilinnya, serentak tepuk tangan nyanyi. Panjang tangannya, panjang kakinya, panjang anunya, cilaka. Belajar di mana seperti itu? Ulang tahun dilakukan, akikah tidak dilakukan. Bu, akikah anak tak resmikan namanya. Siapa namanya? Pakai namanya Rasulullah Muhammad. Man kana lahu thalathatu minal waladi wa lam yusammi ahaduhum bi Muhammadin faqad jahila. Siapa orang udah 3 anaknya laki-laki, belum ada salah seorang diberikan nama Muhammad di antara ketiga itu, faqad jahila, kebodohan. Dongo na toto matawanna. Telu ni anak na de pagagana sa Muhammad. Muhammad niga, ini manis sambungi. Sa Muhammad na sa napok rostat, bahasa Arab, Muhammad niga, na sa Muhammad Jahannam. Neraka ya tuku Jahannam. Makunrai, kenapa sih malu pakai Siti? Siti, kampungan. Jadi niga pale nak asenan rimu, nasenganu bagus mak Desi, Dae Siti. Engkan anak mana kakulampe asenna, Endang Susanti Otolomo binti Nugroho alias Susanto. Jadi wetune na dipakawing, bingung ipuangima tepui. Ipuangima bingung. Puangima. Dedi semalam pelada senna. Maka dak mako bawa puangima tanai bawan ni ro. Lakainna calo lakainna. Niga senna calo benemu. Endang Susanti Otolomo binti Nugroho alias Susanto. Bagus. Saya nikahkan engkau dengan perempuan yang engkau sebutkan namanya baru-baru ini. Dengan mahar yang sudah disepakati karena Allah. Dengan mahar yang sudah disepakati. Jadi mulai dulu lepau mana nih? Ia tak kala tu ngerangnya rumah mahar sundren sompa mas kawin ya relaogi saisa kudia seroyana na aganin lau biasa asera pulona asera real mana ke real pak di Mekah lagi dega agak tobotin real sundren na mana ke real tailau asera pulona asera real kutania asera pulona asera arwa pulona arwa. Sebenarnya sih budaya Sulawesi bukan real, tapi nrela. Asera pulona asera suku-suku ulaweng. Yaro ulawenge narek kuna kenai sinar musti mengkilau. Bicara ogi na nrela. Jadi ilau ki ulaweng. Tania real. Nrela. Tapi yana masyahoro makokoe. Kutania real seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat juga tidak pernah kejadian di masa Rasulullah. Nama kutana jadi dinas saroh semua nikia ya ro saja daero sampai melo na pakilah kainna musti ma permisi lo kobainena. Jadi merepotkan. Dan tidak dicontohkan di masa Rasulullah mahar mas kawin adalah seperangkat alat sholat. Yang dicontohkan adalah emas. Mosi geram nareko ulawa muah minta emas. Seperangkat alat salat sah, cuma tidak dicontohkan. Ya aku mak bicara saki, jangankan seperangkat alat salat, handphone juga sah. Saya nikahkan engkau saudara tinggi dan naik dengan perempuan bernama Siti Parakasi binti Kuran dan Tagana. Dengan mahar mas kawin sebuah handphone Nokia second cicil karena Allah. Udah second cicil lagi. Semua Nokia dena contoh kang inabitta.
yang dicontohkan itu emas, mo sigaram narek ko ulawa mua, makada ko dese uhunna azhab. Mereka perempuan adalah emas. Emas itu adalah barang yang amat berharga. Makanya emas itu dibungkus dengan kafas, lalu ditaruh dalam dos kecil. Dosnya ditaruh dalam laci, lacinya dikunci karena emas di dalam. Laci ditaruh dalam lemari, lemari pun dikunci. Lemari disimpan dalam kamar, kamar juga dikunci. Kamar dalam rumah, rumah juga dikunci. Rumah dipagari, pagar juga dikunci. Masih takut ngundang satpam dan anjing herder menjaga. Kenapa? Emas di dalam. Kata Rasul, engkau wanita diibaratkan emas, maka kunci, kunci, kunci. Tutup, tutup, tutup. Biar terbuka penutupnya, asalkan pemilik emas itu yang membuka. Tapi sayang, akhir-akhir ini terlalu banyak wanita bukan lagi emas, tapi besi karatan. Kenapa besi karatan? Karena berani buka-bukaan, berani pakai celana pendek. Itu kejadian di Makassar, dan mungkin di Pindrang tidak jauh beda. Berani pakai celana pendek, salara poncok longgang, popa kojo, betis full dengan benjolan. Oh lala, mengurangi nafsu makan. Kalau bukan celana pendek longgar, celana Levi's yang amat ketat, baju jangkis, begitu jongkok kelihatan pakaian dalamnya setengah di belakang. Kalau miring kelihatan pusernya. Ulawak gak kumakui? Besi karatan kan? Betul? Betul? Mulai besok bu, pertahankan. Kalau ibu adalah emas, makanya kunci, tutup. Hentikan pakai celana Levi's yang amat ketat. Kenapa sih terlalu ketat? Kasiyatun aryatun. Kau berpakaian tapi sesungguhnya telanjang bulat. Barangkali dia sengaja supaya kelihatan dari depan lengkungan-lengkungannya beroncong bersusu. Beroncong gak senakumi? Atau jupandami kah? Orang Pangkep bilang dange puluk bolong. La haula wala quwata illa billah. Deni gak sini ya kude tu mangamparang tunggu bala. Apakah kekeringan, apakah banjir, apakah longsor, ataukah mungkin pertanian tidak jadi, mungkin empang kebanjiran sampai kita menderita. Kenapa? Karena tiangnya negara rusak. Renungan buat kita semua. Bukankah 4 tahun terakhir ini Indonesia berbagai macam balak? Kurang lebih 4 tahun yang lalu tsunami di Aceh. Hanya beberapa menit, kurang lebih 300.000 nyawa hilang seketika. Belum berakhir air mata menetes di Aceh. Terjadi perang suku di Sampit, Kalimantan. Ratusan bersimbah darah. Belum selesai persoalannya. Kacau di Ambon, perang di Poso, kekeringan di Jeneponto, lumpur panas di Sudiharjo. Belum berhenti sampai sekarang. Mahasiswa pada demo, kekacauan terjadi di mana-mana. Murid nantang gurunya. Guru terkadang tidak memahami lagi dirinya sebagai pendidik. Istri maki-maki suami, suami menganiaya istri. Anak menantang sama orang tua kadang membunuh anaknya sebelum lahir. Terlalu banyak pelanggaran. Maka jangan heran kalau berbagai macam balak yang menempa kita. Pengen kita berdiri dengan tegar, tidak ada pilihan lain. Kembali ke akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ajaran agama, Quran dan Sunnah. Kembali punya rasa malu. Rasulullah amat tinggi rasa malunya, pun naiki siri. Pernah Rasul memperbaiki Ka'bah Baitullah, tiba-tiba bertiup angin, agak naik kainnya sampai kelihatan betisnya. Dari atas Ka'bah Rasulullah loncat turun dan menangis. Diutanai Koam Murena,
magi muteri na semasiri kak sabak kelihatan betisku, betisnya kelihatan malu. Kenapa orang udah pahanya kelihatan tidak malu, sementara dia mengaku umatnya Rasulullah? La haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak punya anak seperti itu yang sering pameran paha, mulai besok tegur. Tapi susah mau tegur anaknya, istrinya juga seperti itu. Mau tegur istri, penakut. Kenapa mesti bapak takut sama istri? Bapak penentu, bapak pemimpin, bapak yang membeli, bukan bapak yang dibeli. Dia bilang, saya sudah berapa kali tegur istri saya, Ustaz, baikin pakaianmu, oh jangan pakai baju kobaya tanpa lapisan. Tapi begitu saya tegur, dia nantang, Ustaz, malah nak kadami ke kampungan. Kalau begitu istrinya ganti. Kenapa tepuk tangan disuruh ganti istri? Susah bahagia rumah tangga, Bu, kalau ibu mau jadi pemimpin di rumah. Maka suami adalah pemimpin, suami adalah penentu kebijakan, istri hanya usul. Pak, usul, boleh beli guci-guci? Boleh. Usul, Pak, yang besar ya, bukan yang kecil saja. Maka ibu beli yang kecil, karena penentu kebijakan adalah suami. Istri yang baik tidak boleh lebih besar suaranya dibanding suaranya suami, terkecuali kalau suaminya ibu tuli. Tidak boleh istri lebih banyak bicaranya dibanding bicaranya suami. Tapi kenyataannya biasa suami bicara satu kali, istri sudah 14. Prak. Mirip radio yang tidak menentu gelombangnya. Pak, tapi kadang juga istri durhaka gara-gara suami. Kenapa? Karena suami selalu mencurigakan karakter perilakunya. Nerima telepon bisik-bisik, baca SMS sembunyi-sembunyi, selalu mencurigakan. Kalau suaminya ibu seperti itu modelnya, lebih bagus bacakan surah Yasin. Tania dibaca surah Yasin supaya mampus. Engkau koto di surah Yasin, salam qaulam mir rabbir rahim, salam qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ada tidak, Bu? Ada ya? Berarti rajin baca Yasin. Ketika baca kalimat itu boleh tutup penglihatan mata kepala, buka penglihatan mata hati. Pasti melihat suaminya dimanapun berada. Hati, dia gak masuk, Bu, Pak. Tangan dilakaitan. Baca nih. Salam ya rilalengatinna, ya Allah, selamatkan suamiku dari godaan ABG dan non ABG. Tapi mesti diservis, Bu. Bukan hanya seperti itu baru tidak diservis. Servisnya gimana? Kalau dia makan, usahakan suaminya sampai kenyang betul. Ketika suami datang, jemput dengan senyum. Maka dia Nabi takwa nak pangulut ta Fatimah. Nak Fatimah, barak bahagia salewangan rumah tangganu. Kupasek kona, siddi. Narek kona salai ko lakaimu, aja lalu mu pasang lakaimu nak Fatimah. Bituan nak aja mu pasangi. Oi pak. Elia ngak lemo ko pangkep wah. Elia ngak salah ko indrekan. Elia ngak mandike ko baru. Aja mu pasang lakaimu. Satu. Yang kedua nak Fatimah, narekongkan ni pole lakaimu, engkalalo ko na polei. Narek ko kosol liman na aja mu kutana, magi na kosol liman na lakaimu, aja mu tanai.
Nekia kungkana tiwira ko lakaimu. Agatti ko masiga ko muampai yaruna tiwi ko limanna. Na inappa mupoji mau ni papinedimmu mucaca. Kalau ada sesuatu di tangan suamimu, kau jemput ambil cepat sesuatu itu di tangan suamimu. Lalu engkau puji sekalipun perasaanmu membenci. Suaminya bawa kantongan, saking beratnya miring suaminya bawa. Karena beratnya, loncat istrinya ngambil. Alhamdulillah pak, mari pak, enaknya ya, enaknya. Kata suaminya, apa enak? Dongkar auto kutu. Maka dia benena, wasatoni itu lansat engkau beli. Oh kalau lansat di kantongan yang satu, istrinya ngambil dia makan naik pundaknya. Kenapa? Kecut. Tapi begitu dilihat oleh suami lurus kembali. Kata suaminya, kenapa? Dia bilang, alhamdulillah manisnya pak. Mak belai roh. Nakia bele bansana yawe halalai risesena agama. Kenapa halal? Karena istri senantiasa berupaya menggembirakan suami. Maka dia Nabi tabu menenge seandainya boleh orang sujud selain daripada Allah, maka aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Menre tulun na lawak kayi kumakku pidato nyamuk penyawana. Pak, degagat tunatunay tumakun raye sangadinna urwane matuna. Deto gagap pakalebbi makun raye sangadinna urwane malebbi. Jadi pakalebbi makun raye pak malebbi kitu. Nareko tatunatunay makun raye matuna ki. Engka tawaganasen macai nak ro nakiamelo ni kuaga pak makun rai. Nah itu laki-laki mulia. Lalu ingat bapak, biar juga marah bagaimana sama istrinya, jangan coba-coba melontarkan kata-kata tolak. Magi sekalipun main-main itu jatuh benaran. Abgadul halali ilallahi ta'ala at-talaqu. Perbuatan halal yang amat dibenci Allah adalah tolak. Nareko orane mapuada tolak baka telu na ulangi wajib dimasarang mau ni dena jokka melapor pengadilan. Jadi aroy di orane aja nama cai tak tuli telek na pau nak aku makun raya mapau tolak jangankan 3 kali 3000 kali sambil jungkir tidak ada pengaruhnya. Ada juga istri kalau marah sama suami apa dia bilang anjing, astagfirullahaladzim. Masa sih dia ngomong sama suaminya anjing? Nasang oroane asu ye. Elok na tutup papina di tasun raka ki. Anak naga nasang anak asu nih ye. Anak anjing. Kata anaknya jadi mama anjing. Ya kungka mato makadaya anak asu musti saretu ya rupurena tudangnya nata. Mesti digosok tanah, siram air 7 kali. Kenapa? Najis. Tapi kalau orang tua ngomong anak anjing, engkau mua asut tama di surga pak. Namanya Kitmir, Himron, Rayyan. Tapi kumakada tomato anak setan, degaga setan tama surga. Semua setan masuk neraka tanpa tes. Jadi dia negaga cauja itu warekada setan. Nah setan ini la haula wala quwata illa billah. Kumakade anak asu engkau mua asu tama suruga Kitmir asena. Yaro di padang masyar kalau berkumpul orang di padang masyar. Upacara mu pagi korok yaro asue mola ni delona tawe. Na setabe melona tama suruga ya. Maka dari rumah cilaka aku tu ya manang ka asu tama suruga na paya monro koe. Maka dia malaikat puang engka asu melo tama suruga. Semanangka nasa Kitmir dia mengaku pernah mengikuti ulama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi wali 7 Mega maaf alaikoy Maksilminan, Tamlihan, Martunis, Ninunis
Zarayunis, Zunwanis, Falyastatiyunis. 7 kan? Imron, Rayyan, Asunna ya roh, Kitmir. Maka dia Rasul malaikat, ini kakiku pincang sampai sekarang karena dilempar batu. Waktu itu ketika dilempar batu, kakiku yang kena sampai saya pincang. Saya juga pingin masuk surga bersama dengan ulama yang aku ikuti dulu di dunia. Yang 7 itu tadi. Maka dari malaikat opong elu tama suruga. Maka dia pong Allah patama nih. Jadi maka dari suwe tabe elu na tama suruga ya. Maka dari taule di pada masar, cilaka aku iya, tahu napa monro koe. Ia tuh di padang masar Pak, orang upacara Pak. Upacara. Diawasi oleh malaikat. Wal malaikatu saffan saffa. Ya ros saffa berbaris-baris. Iya. Malaikat jadi pengawas. Maka dan agak senai protokol acara. Acara pertama, seluruh barisan disiapkan. Pada siap mana nih tahu? Ya roh haji mabrur. Taruhlah kita katakan pimpinan barisannya adalah Nabi Ibrahim. Jadi makanya Nabi Ibrahim, barisan siap. Nah, siap mana nih? Ya tosiro anak-anak soleh, taruhlah Nabi Ismail yang pimpin. Kemudian orang mati syahid, taruhlah panguluta Sayyidina Hamzah yang pernah dicincang pedang di Jabal Uhud. Ya tosiro kelompok pareman, Pak Boto, Pak Inung, Pak Koci, Pak Totoai, Pak kurang ajar, kira-kira ya roh kelompok barisanna Fir'aun. Agak di Firaun, pasukan siap, maju, jalan ke neraka di bawah pimpinan Firaun. Oke, mana? Tunggu, belum selesai. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Kepada Nabi Daud dipersilakan dengan sangat hormat. Kenapa Nabi Daud? Karena suara yang termerdu adalah suaranya Nabi Daud. Itu Nabi Daud Pak, kalau mengaji burung sementara terbang, berhenti burung itu, dia bertengker mendengarkan dulu suaranya Nabi Daud. Kalau daun jatuh dari tangkainya ngaji Nabi Daud, berhenti daun di udara. Subhanallah. Burung sementara terbang berhenti, dia dengarkan suaranya Nabi Daud. Nah ya potosi di kumang ngaji lutuk mana masela ni mangkalingan. Ya tuh biasa ku subui. Mah gini mah kurat tama di masjid. Minta tahu ka apa mangkalingan sadana Pak Bang. Kata tahu bang suara uka-uka. Ayalah calah. Ni kebelot tama masih ayalah calah. Nah kia mawata melodi selemi. Dia kagak tau maca pakai makoni roh. Ayalah calah. Politoni mana tau tenre-tenre. Dia kasih naulani makhrajnya, tajwidnya dia naulani. Apa dia ni gagay sinna telu. Epak kedotoni. Jadi ku anak amta, maka dah meniang kalinga. Anak onta laihim. Magi nang kebaca anak onta laihim. Ku anak onta laihim, anak safir wakin. Saya lanjut di pada masa upacara. Sesudah siap semua barisan, maka ada si protokolnya. Acara selanjutnya, laporan setiap manusia. Wah, kau ini silade Pak, setiap manusia melapor. Ya kok lapangannya upacara, tas sidimi lapor SMA 1 siap pura nih. Ya potose setiap manusia melapor. Apa yang dilaporkan? Seluruh perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia. Amin. Reni melapor. Diwereni ro kitana ikra kitabah kafa binafsi. Baca di kitano ikoto nak baca alemu. Nah bukan ro kitana. Di depan umum ini Pak, seluruh manusia dengar. Lapor nama tepuni ro senang. Hari Jumat tanggal 2 Mei saya berangkat salat Jumat di Masjid Muhajirin Pinrang memakai sendal jepit. Tapi ketika kembali sendal kulit. Sandalna guru takwala. Masa sandalna Ustaz Sinala?
Dia parang di sana, woi, sendal napa katok bae itu nah sepesan nih baraka. Baraka. Aduh rakam. Dilaporkan mananya Pak di pada masyarakat. Astagfirullah. Siri-siri tak rodo nareko. Yamanan ro cacata dilapor mana. Nataro siri tawe. Nakakar rupan nagangka kaitak kabutuna. Dia garut mukanya sampai kelihatan tulang-tulangnya. Ini baru di padang masyar. Jadi gimana dong? Terlalu banyak pekerjaan maksiat yang pernah aku lakukan. Pernah mencuri, pernah jamret, pernah korupsi, pernah timbangan diroba, meroba liter, jual bensin, campur minyak tanah, baru ditulis bensin murni. Pokoknya kemaksiatan terlalu banyak dia lakukan. Astagfirullahaladzim. Tidak ada dosa, kesalahan yang tidak diampunkan Allah Pak, tapi tobat. Hartanya orang yang pernah diambil kalau masih hidup pemiliknya palisui. Ya sandal puretala di masih palisu baja. Ya purai malah celengan masih igi palisu tohi. Ya purai mat terima lipa napa dena coblos itu. Nah sengia dari bawah mikalipa, deto kuat janji, makon itu pale. Teko mak janji ke melo pilih na pada palisuang ipa melipat na tuh. Ni kesur ke mak janji na pa bele-bele. Dena kakak masobu di pada masar, kait mana nih? Sangadin na tau tobat na nia diterima tobat na. Dega gak dosa dena terima pun, na terima mana pun. Ada tetes siaga nih ga. Terus tidak capek ya? Saya yang capek. Tapi tidak apa-apa. Ada riwayat. Ada seorang anak muda yang amat miskin. Dia susah dapat kerja. Akhirnya apa? Kalau ada orang yang meninggal, sesudah dikuburkan, malam-malam dia gali kuburnya orang itu. Lalu dia ambil kain kapannya. Kain kapannya dibawa ke pasar dijual. Harganya itu baru dibelikan makanan karena miskinnya. Jadi natajan ni matong kato mate. Ya kung kasih berita mate yanu, alhamdulillah. Jadi tanya innalillah, alhamdulillah. Bituana lolongan sekadui. Di suatu saat dia gali lagi kuburan. Malam. Dia lucuti kainnya. Ternyata sesudah diambil kain kapannya, nampak kelihatan tubuhnya yang amat cantik. Rupanya yang dilucuti kainnya ini adalah anak ABG. Barumpeke, anak darah barumpeke. Riwatuna nanaita tubuna momponi nafsuna. Poletoni setangi makada woi, anak muda pegang sedikit dong mukanya. Ah, jangan, saya kan anak remaja masjid. Tidak ada yang lihat anak muda. Jangan. Tidak ada yang lihat. Terpas anak katen ini rupanya dia pegang mukanya, sekalipun tangannya gemetaran. Perasaannya deg-degan. Kata syaitan iblis, masa sih hanya mukanya, turunkan tanganmu sedikit. Jadi sesudah muka turun sedikit, ini nak pikiriki. Kata setan, masa sih hanya di situ tanganmu? Turunkan lagi. Turunkan lagi. Kata iblis setan, sekalian angkat ke atas lalu engkau gauli. Mumpun tidak ada yang melihat engkau. Di mana kau mau ambil perempuan, menemukan perempuan secantik ini? Maka dia naikkan, dia gauli. Astagfirullahaladzim. Coba bayangkan dosana Pak. Sesudah dia gauli dengan izin Allah, bicara orang mati itu. Hei anak muda, di mana akalmu kau simpan? Tidakkah engkau tahu saya sudah dimandikan? Sekarang saya junub akibat perilakumu. Pura nak dicemme di dio, nekia makokoi ajun murenga sabab pangkau kamu anak muda.
dan musti ku pawi riolona pong Allah Ta'ala, maka da iko na sabari na kuajun nur. Dia masukin cepat di liang lahat, baru timbuni tanah, baru anak muda ini lari menuju ke rumahnya Rasulullah sambil menangis menyesali perbuatannya. Ya Rasul, masih ada jalankah diterima tobatku? Kata Rasul, apa dosamu anak muda? Aku malu menceritakan Rasul. Dosa apa ya? Aku malu Rasul. Apakah dosamu sebesar bumi? Lebih besar dosaku daripada bumi. Langit masih besar dosaku daripada langit. Bumi, langit beserta isinya masih lebih besar dosaku. Bumi, langit beserta isinya. Dosa apa anak muda? Aku malu menyebutkan Rasul. Sebutkan saja, tidak perlu kau malu. Memperkosa mayat Rasul. Astagfirullah. Menengiri kapa dijago. Saking marahnya Rasulullah, merah mukanya, dia tinggalkan anak muda itu. Kelewatan. Masa sih mayat kau gauli? La haula wala quwata illa billah. Anak muda ini dia ke gurun pasir, Pak. Sujud, menangis, basah pasir karena air mata. Ya Allah, terlalu besar dosa yang aku lakukan. Tapi aku yakin lebih besar lagi rasa kasih dan pengampunmu kepada hambamu. Siapa yang akan mengampunkan dosa yang amat besar ini lain daripada Engkau? Tidak ada Tuhan kecuali hanya Engkau, ya Allah. Ni gana kasih mailo madam pengang dosa aku puan rela ita puang. Nade agaga puas sangadi naidi mi puang. Turung Jibril gara-gara anak muda itu. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ya Jibril, kemarin ada anak muda yang pingin tobat kan? Kenapa ditinggalkan? Kelewatan dosanya, masa si mayat digauli? Ya Muhammad, firman Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Hai Muhammad, kata Allah, beritahu tuh kepada seluruh hamba-hambaku yang telah terlanjur melakukan dosa-dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Aja na peturennu naranggasela po dari pammasena po Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa. Semua dosa diampunkan Allah. Bayangkan, semua, jami'a. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun, maha penyayang. Lokani nabi tanah sapa ropaimeng anak muda kega dikasih makokoe na pong Allah Ta'ala pale nang kalinga dararingna atanna sabak dararing sesekalena pura mapigau dosa. Kempiro anak mudai rigurung pasir silat beteri. Maka nabi tahe anak muda, angkatlah kepalamu. Maka anak muda ini mengangkat kepalanya, dia menatap ke muka Rasulullah sambil bercucuran air matanya meleleh ke pipinya. Komat kamit kedua bibirnya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan anak itu pingsan dan mengembuskan nafas. Begitu meninggal, langsung dirangkul oleh Jibril, dibawa terbang ke udara. Malaikat yang ngurus tubuhnya, padahal taliwak-liwak dosa. Pak berjama kini Pak, dek topa gajamina makadama tentu salamata. Painunge dek topa disengi makadama cilakai. Pak niga na miseng toba ri pacapuren. Betul ndak kira-kira Pak? Jadi aja engkap pandang enteng padanna rupa tahu. Sabade padisengi racapuren. Pura ki madosa taliwak-liwak ilauni repong Allah Ta'ala. Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi, jangan engkau tinggalkan aku ya Allah seorang diri. Tarfata ainin, meskipun sekejap mata. O puang pammasemu wakatta, ajak puang musalaika calaleku mau ni si kedek mata. Wa aslih li sya'ni kullahu, mudahkanlah seluruh urusanku ya Allah. La ilaha illa anta,
de agaga puas sangadina iko mi puas. Maka de pong Allah Ta'ala ia engka kak di kapan na atakku. Narek ko na kapan madeceng ni. Narek ko na kapan majak majai. Makanya esok lusa kalau sakarat todo niati maka da salamat. Ya kuna todo hati maka da macilaka kak. Macilaka gitu pak. Bicaran nam madangnya. Ak guru memen ni mate sebelut mateta. Subhanallah. Dan niada guru ini mah pamula makokoy tulip paken kai nabitta. Pelajari bagaimana mendatangkan Rasulullah. Bagaimana mendatangkan Rasulullah? Ya narek kotok baca salawat. Samanna ya rupa pinedinge engka metoi hadirit nabitta. Ia naruriasen salawat letu. Narek kotuli hadirit moi nabitta riseseta. Engkai hadirit nabitta mati. Wadi jajiri waktu tak malasa, wadi jajiri waktu tak madang, wadi jajiri lalu kuburu datang Rasulullah memberikan syafaat, wadi jajiri si runtuh si kiri padang masyar, riwatu tak na upacara pak. Kopura ni upacara di padang masyar, pura ni roh di tepu mana ni roh pura di pigau, dipersilakanlah ke tempat peristirahatan. Ada 2 tempat yang disiapkan. Karena kuncinya pak. Kuncina surugan kani, kuncina neraka katoni. Sebelum menyeberang sampai di sebelah melewati titian, engkau leteng ke jembatan. Jembatan itu, titian itu bukan bambu, bukan aspal, tapi dibaratkan selai rambut di belah 7. Panjangnya titian itu 3000 tahun perjalanan. Engkau jalan mendaki 1000 tahun. Menurun 1000 tahun, mendatar 1000 tahun, 3000 tahun semua. Adakah semua orang meniti? Tidak. Ada 4 kelompok tidak meniti di titian itu. Siapa keempat itu? Mudah-mudahan salah satunya adalah kita. Yang pertama haji mabrur. Tak dampengang sama raja pak. Maegato haji oleh di Mekah dena sumpajang. Betul? Wah, mak domek di pos rondai. Nak pakai songkok putih nak dia nak baju. Mak bismillah tu nak panak 26. Bismillah prak. Si senda dikunci, ikala puang ngaji, maka ni babi puang ngaji. Maka dah kan kata pada babi boleh di Mekah. Astagfirullah. Mayaga haji dan sumpah aja pak, tak ada pengaman ikan. Aja nata tersinggung, ku tersinggung berarti ide itu. Manakah tersinggung ikutannya atau ide? Satu haji mabrur tidak meniti di siratal mustaqim. Yang kedua, yang pemurah. Peko caranya belok ke pemurah ada gak duit ustaz? Yang punya pangkat, silakan pemurah dengan pangkatnya. Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kakandep, pangkat natosi. Pangkatna, pangkat jabatanna. Matanda tanganna Pak Bupati cairna dan naik. Jadi aja nata khawatir ya pembangunan masih gie. Pangkat na tosi. Ya tosi padang kange doi ta tosi. Ya tosi ustate bicara na tosi. Iya. Tadi sengen na tosi. Ya tosi mawatange tenaga na tosi. Agapi pangkat doi padi sengen awatange. Dega gata punainya aga tosi. Keri ta tosi kritikan. Amega tato mengeriti menisen. De tanah sumbang, de toga pangkana, de toga tenagana. Aga de sumbangan mengeriti. Sumbangan to ya ros sumbangan kritikan. Tuli mengeriti menisen. Magina koro, ini pada sia. Asa magina koro pakato bae, ini nama katoba. Magina makoro imange, ini sia imang. Nah, sekapa magampang imange. Kenapa itu imang-imang kornaseg mamali-mali ni kapang wati ni pamulana capat awal asripura namanya manusia biasa tonge tuh biasa tonge iya wati ni wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim
thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Manakah lari lah korok? Ya rawat ini di gelo naruh nun pacapurun. Masya Allah ya orang ini enaknya itu. Ar-Rahman nunto. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Letur capa anak nun tanrana ro kurang itania tau mebi pak akade pengala taala wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Apabila engkau ragu dengan apa yang aku turunkan terhadap hamba-hambaku, butono pale satu surah saja. Magi pak ebu ni seindah Al-Quran aja na bahasa Arab bahasa Indonesia yang sama huruf terakhirnya. Oleh memebu ya tapi dua mi baris sih. Huruf A terakhir. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Asiro. Dari mata turun ke hati. Bersastra atau cinta lintah. Tapi apa hubungannya cinta dengan lintah? Ada gak hubungan atau kapau-pau nih? Atau siapa orang yang mulai dari awal berhubungan terus. Wah, subhanallah Quran. Saya kembali tadi ke persoalan di padang mahsyar. Dua nih dan meniti. Haji mabrur, kemudian yang pemurah. Jadi pemurah. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat. Nasihat, berikan nasihat kepada orang. Lama ngaji nak. Tidak bagus kalau orang tidak ngaji. Nasihat, detona meniti. Dan yang keempat, orang yang mati syahid. Mati syahid tidak mesti perang, tapi termasuk kategori mati syahid orang yang meninggal dalam posisi ada uduhnya. Terakhir saya sampaikan sebagaimana tema yang terpajang di depan kita, ukhuwah. Orang yang mempererat ukhuwah persaudaranya, maka orang itu tidak sombong. Jangan kita bersaudara ibarat persaudaraan jari-jari tangan. Jari-jari tangan ini hidup pada satu kampung, namanya kampung tangan. Penduduknya 5. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Sekampung pada kampung tangan. Tapi ini semua pada sombong penduduknya. Sekampung tapi sombong semua. Jadi tidak pernah kompak, tidak pernah akur sekalipun sekampung. Buktinya kata ibu jari, yang hebat di kampung tangan ini adalah aku ibu jari, aku jempolan, aku penghulu, aku pemula, maka kalian mesti tunduk kepadaku. Tunduk, 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 tunduk. Semua mesti tunduk. Semua mesti tunduk karena ini penghulu. Kata jari telunjuk, betul engkau pemula di kampung ini, engkau penghulu, tapi yang jelas aku pucuk pimpinan sekarang. Aku yang terpilih, maka aku mesti nunjuk kiri kanan. Oi, kerja bakti. Cek pagarmu. Naikkan bendera. Saya nunjuk kiri kanan. Saya hebat di kampung tangan ini. Ada 2 pak. Kata yang ketiga, yang terbesar, yang tertinggi. Tidak. Yang hebat di kampung tangan ini adalah aku. Karena aku yang terbesar, aku yang tertinggi. Setiap ada kekacauan, selamanya tenaga saya diandalkan barisan terdepan. Karena akulah yang terkuat di antara kita. Matem potoi. Muncul jari manis. Betul engkau ibu jari adalah jempolan engkau penghulu. Telunjuk pemerintah. Jari tengah yang terkuat. Tapi aku yang terkaya di antara kita. Di mana-mana aku yang pakai cincin, tuh pakai cincin lagi. Kau mau kampanye, minta duit sama saya, karena saya yang terkaya. Kau ada kekurangan, minta duit sama saya, karena aku yang terkaya. Sombong juga jari manis. Muncul yang paling kecil, dia bilang engkau semua bisa sukses.
Pak Iya yang kecil yang setengah mati kerja, saya yang kecil yang setengah mati kampanye teriak-teriak, engkau bisa sukses. Maka jangan lupakan juga yang kecil. Yang mana kecil majama, nak kacoci mana yang mana sebut-sebut. Matempo toh. Jangan bersaudara ibarat persaudaraan jari-jari tangan, tapi bersaudaralah ibarat satu tubuh. Ketika kaki tertumbuk, darah tanpa diundang keluar dengan sendirinya. Penglihatan berkunang-kunang, kepala turut jadi sakit. Beginilah gambaran persaudaraan dalam Islam. Diibaratkan satu tubuh. Ketika saudara disakiti, maka aku sedih. Kenapa? Kesusahanmu adalah kesedihanku, kegembiraanmu adalah kesenanganku, karena di hatiku ada kamu. Sekian dan demikian, maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas seluruh perhatiannya. Kalau kebenaran yang saya sampaikan, pasti kebenaran datangnya dari Allah. Kalau ada salah dan kekurangan, saya Amirullah Amri, manusia biasa, sering salah. Semoga kesalahan yang saya perbuat, Allah memaafkan hambanya. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.